Sudah berulang dengan saya dalam channel Bako Dapat Ulang dengan saya Amin Abdullah atau dikenal juga dengan Muhammad Amin di channel YouTube Musik Itu Politik, terutama di segmen Point of View. Dan kali ini kita akan membahas dampak event dalam ekonomi kreatif. Ruang lingkup pembicaraan kita kali ini adalah definisi, manfaat, skala, serta event dalam rantai nilai ekonomi kreatif, dan bagaimana caranya kita mengukur dampak event yang sudah terukur, dan kemudian permasalahan event yang masih perlu terus dibenahi di Indonesia ini. Event pengertiannya adalah kegiatan atau acara yang diselenggarakan untuk tujuan tertentu. Event dapat berupa festival, seminar, workshop, konser, pesta, misalnya pesta perkawinan, atau ulang tahun, atau pameran. Event ini dapat diadakan oleh individu, organisasi, atau instansi. Dan event dapat bersifat formal maupun informal, besar atau kecil, dan dapat diadakan di berbagai tempat. Manfaat event itu banyak. Pertama, dia bisa membangun jaringan. Yang kedua, menambah pengetahuan. Yang ketiga, itu bisa mempererat kebersamaan, mempromosikan produk, melestarikan budaya, meningkatkan brand awareness, terus kemudian mengumpulkan dana, dan mempererat hubungan antar organisasi. Saya kalau ditanya selalu mengatakan bahwa manfaat event itu adalah menjadi arena transaksional yang terukur. Skala event itu terdiri dari 4. Pertama adalah local atau community events. Events yang memiliki dampak secara lokal dengan target audiens masyarakat sekitar. Dia bertujuan untuk merayakan sesuatu, tujuan sosial, atau kesenangan dan hiburan. Ini contohnya kalau di daerah saya, di Palu, di Sulawesi Tengah ada Kampung Baru Fair, ada Siranindi, dan beberapa nama-nama festival-festival tingkat kelurahan yang lain. Kemudian yang kedua ada major events. Event yang memiliki dampak nasional dan menarik untuk diliput media. Nah, ini event yang diharapkan dapat menarik pengunjung secara signifikan dan mendatangkan manfaat ekonomi. Kalau di Indonesia mungkin kita bisa melihat misalnya perayaan Hari Nusantara atau kemudian Sale Tomini dan beberapa festival yang tingkat nasional lainnya. Skala event yang ketiga adalah hallmark events atau event yang identik dengan semangat atau etos dari sebuah wilayah sehingga nama event itu identik dengan lokasi penyelenggaraan. Nah, penyelenggaraan event ini diakui dan disadari oleh masyarakat. Beberapa event memang yang ditemui baik di dalam negeri maupun di luar negeri, itu kemudian identik dengan nama sebuah wilayah. Contohnya saja kalau di Sulawesi Tengah itu ada festival Danau Poso, terus kemudian ada festival Tumpe Banggai, dan kemudian kalau di luar negeri itu saya sering sekali mengikuti beberapa nama festival itu, misalnya Festival Film Cannes di Perancis atau Clermont-Ferrand di Perancis. Itu nama festival sekaligus identik dengan nama tempat atau wilayahnya. Yang terakhir adalah mega events atau event yang memiliki dampak secara global dan dapat mempengaruhi sektor ekonomi suatu negara serta menjadi perhatian global. Ini di Indonesia sudah banyak juga yang menarik dampaknya secara global ya. Misalnya Java Jazz Festival, Pesta Pora, Synchronize Festival itu adalah brand-brand IP lokal Indonesia yang kemudian juga menarik perhatian banyak orang untuk datang ke Indonesia. Bagaimana posisi event dalam rantai nilai produk kreatif? Kalau saya melihat bahwa event ini sangat
penting keberadaannya karena dia bisa saja dalam sebuah event seluruh tahapan rantai nilai ekonomi kreatif itu termasuk di dalamnya. Misalnya saja sebuah event itu dapat membuka ruang kreatif atau dilaksanakan di ruang kreatif yang sudah ada sehingga dia bisa menjadi sarana kreasi, dan kalau toh dia kemudian menjadi sesuatu yang bulanan atau mingguan, itu bahkan menjadi klaster kreatif. Nah, bagaimana dengan produksi? Banyak sekali sebuah event yang kemudian memberi sarana atau alat produksi. Kemudian dia kemudian menjadi tempat SDM dan teknis produksi itu kemudian berkembang. Dan yang paling penting lagi adalah sebuah event itu dapat menjadi business matching di mana kemudian buyer dan kemudian produsen dan buyer bertemu, atau kemudian produsen dan konsumen itu bertemu. Kemudian event juga adalah wilayah distribusi barang di mana kemudian pasar kemudian kita bisa ciptakan dalam sebuah event, dan kemudian juga event bisa membantu para produsen untuk mempunyai akses ke pasar. Dan kemudian tahap konsumsi event juga dapat kita ukur dari bagaimana transaksional yang terjadi atau berapa banyak produk, barang, dan jasa kreatif yang kemudian dikonsumsi oleh konsumen. Dan terakhir, event juga ternyata bisa membuat menjadi tempat konservasi. Artinya apa? Apa yang terjadi dalam sebuah event itu bisa menjadi ilham atau bisa menjadi sumber ide kreatif untuk siklus berikutnya, mulai dari kreasi. Jadi menurut saya event itu ada di seluruh rantai nilai ekonomi kreatif, mulai dari kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi. Sekarang bagaimana kita mengukur dampak event? Kita melihat dampak event itu ada 3. Pertama adalah dampak ekonomi. Ketika kemudian terjadi transaksional jual beli di sekitar event. Misalnya paket wisata, hotel, dan lain-lain. Berkembangnya usaha baru, mendorong belanja dan pengembangan, penggunaan barang dari UMKM sekitar, banyak booth di sana, banyak kemudian transaksional terhadap artis, baik artis lokal maupun nasional, dan banyak lagi ya, infrastruktur wilayah. Kemudian dampak yang kedua adalah dampak lingkungan, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan. Kalau sebuah festival mempunyai misi atau menyelipkan pesan ramah lingkungan kepada masyarakatnya atau masyarakat pengunjungnya, maka itu akan berdampak lingkungan. Ini penting karena banyak sekali festival-festival Indonesia atau event-event Indonesia itu menghasilkan banyak sampah. Kesadaran kita akan kebersihan sepertinya belum terlalu efektif dalam melaksanakan sebuah event. Kemudian adalah utilisasi atau penggunaan lahan yang tidak produktif atau tidak terpakai. Saya banyak keliling daerah, keliling Indonesia, melihat banyak sekali festival-festival yang dilaksanakan di daerah-daerah atau di lahan-lahan yang kosong yang kemudian bisa justru malah bermanfaat. Kita lihat banyak beberapa festival-festival yang ekstrim ya, semacam Coachella dan beberapa tempat yang lain, itu diadakan di daerah-daerah yang jauh, di daerah gurun, dan di daerah, bahkan ada di daerah pegunungan. Nah, ini adalah salah satu bagaimana kemudian dampak event itu kemudian menjadikan lahan-lahan yang kosong itu menjadi produktif. Kemudian mendorong konservasi lingkungan, dan kemudian ada kolaborasi dalam hal environmental sustainability. Dampak yang ketiga adalah dampak sosial budaya. Bagaimana kemudian event itu bisa meningkatkan peluang kerja, mengembangkan komunitas, kemudian mengembangkan budaya, dan keuntungan promosi wilayah jangka panjang. Nah, ini yang saya soroti di dalam beberapa festival-festival di Indonesia, yakni ketika ganti pejabat, ganti nama festival. Padahal sesungguhnya festival itu adalah modal sosial, investasi kita di dalam sebuah daerah yang kalau seandainya berganti-ganti nama itu adalah
sama dengan biaya menggerus biaya branding, biaya pemasaran yang sudah lama digarap, tetapi kemudian karena ada pergantian politik, maka pejabat politik yang baru butuh legacy dan kemudian mengganti nama festival. Padahal ada baiknya festival itu tidak perlu terlalu banyak diganti karena itu akan menyangkut investasi jangka panjang. Yang terakhir adalah local pride. Ini yang penting. Bagaimana sebuah festival itu memberikan kebanggaan pada komunitas lokal pengusungnya. Dan ini saya pikir baik sekali dari kacamata sosial budaya. Kita sampai pada tahap bagaimana kita mengukur keberhasilan sebuah event. Yang kita butuhkan adalah data statistik penyelenggaraan event atau data-data yang sifatnya kuantitatif. Misalnya kita bisa menghitung berapa jumlah pengunjung yang hadir. Kemudian berapa jumlah tenaga kerja yang terserap dalam sebuah event. Kemudian berapa jumlah pelaku seni atau pelaku ekonomi kreatif atau pejuang ekonomi kreatif yang terlibat. Berapa jumlah UMKM yang terlibat. Kemudian estimasi transaksi ekonomi, event, transaksi ekonomi yang terjadi, internal misalnya, biaya tiket, UMKM, biaya produksi, pengisi acara, dan lain-lain. Dan bagaimana kemudian estimasi transaksi ekonomi eksternal yang kita hitung dari tingkat hunian hotel, restoran, PKL, parkir, dan lain-lain. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia telah melakukan survei dampak ekonomi penyelenggaraan pertunjukan musik konser Taylor Swift dan Coldplay di Indonesia dan Singapura. Ini beberapa teman-teman seperti misalnya Muhammad Dian Revindo, Hairina Hanum Siregar, dan Tarisa Yuliana telah membuat reportnya pada brief special report pada Maret 2024. Mereka menggunakan metodologi bagaimana efek pengganda ekonomi bekerja pada sebuah event. Dalam hal ini diambil contoh kasus adalah Coldplay. Nah, kemudian aktivitas ekonominya itu dilihat dari tontonan, hiburan, pertunjukan musik secara live di Stadion Gelora Bung Karno dan Singapore National Stadium. Tapi kita saat ini fokus pada Coldplay yang bermain di GBK. Nah, stimulus perekonomiannya itu dilihat dari pengeluaran untuk tiket, pengeluaran untuk transportasi, akomodasi, makanan, minuman, dan pembelian merchandise. Nah, ini kemudian ada sektor-sektor yang ekonomi yang terdampak langsung. Misalnya jasa kesenian, hiburan dan rekreasi, sound system, panggung, lighting, dan segala rupa, penari latar, kemudian sound engineer, dan beberapa hal yang lain. Industri pakaian jadi, wardrobe, dan lain-lain. Kemudian penyedia makanan dan minuman, ya, food and beverage. Kemudian jasa transportasi dan penyediaan akomodasi. Juga tentu saja wardrobe. Kemudian sektor terdampak yang tidak langsung. Di sini ada industri tekstil, sektor pertanian, tanaman pangan, sektor peternakan, dan sektor pendukung lainnya. Itu merupakan sektor terdampak tidak langsung. Ini kita lihat dampak dari beberapa survei event yang sudah terukur. Hasil penelitian dampak penyelenggaraan festival di Yogyakarta itu telah pernah dilaksanakan oleh Lembaga Demografi UI di tahun 2019 yang didukung oleh Bekraf, Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia pada saat itu. Nah, ini datanya menarik, walaupun lama tetapi menarik, bahwa pada tahun 2019 kontribusi penyelenggaraan festival terhadap perekonomian Yogyakarta itu mencapai 114,2 miliar. Yang menariknya, 102,2 miliar itu berasal dari luar Yogyakarta. Dan di dalam Yogyakarta sendiri 12 miliar. Kontribusi ini melalui pengurangan langsung pengunjung, baik yang berasal dari dalam maupun luar Yogyakarta. Apa data yang kita bisa lihat dalam hal ini? Hampir 10 kali lipat kontribusi penyelenggaraan festival terhadap perekonomian Yogyakarta itu dari luar Yogyakarta.
Asosiasi Promotor Musik Indonesia melaporkan bahwa Pesta Pora Festival itu menarik sekitar 60.000 penonton dengan beragam genre musik yang mempromosikan artis lokal dan berdampak positif bagi ekonomi lokal. We The Fest itu menetapkan standar baru festival musik bergaya hidup di Indonesia dengan penonton atau pengunjung sekitar 40.000. Kemudian Synchronize Festival, ikon industri musik Indonesia, itu lebih dari 100.000 penggemar menikmati line up artis nasional dan internasional dalam festival 3 hari yang berkesan. Total Impact, anggota Asosiasi Promotor Musik Indonesia, telah memajukan ekosistem musik Indonesia dengan festival-festival IP lokal tetapi berkelas dunia. Dan kemudian menarik hingga jutaan penonton dan berdampak positif pada ekonomi kreatif nasional. Kita tiba pada data yang sangat menarik yang dikeluarkan oleh LPM Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Asumsi pengeluaran atau stimulus ekonomi konser Coldplay di Indonesia. Kalau kita lihat dari jenis pengeluaran penjualan tiket, maka harga tiket rata-rata sebesar 4,36 juta yang sudah termasuk pajak 15% dan komisi penyelenggaraan 5%. Penonton yang hadir itu sekitar 75.000 orang dari kapasitas Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nilai stimulusnya berjumlah berapa? Berjumlah 342 miliar 545 juta rupiah. Nah, ini adalah sektor jasa, kesenian, hiburan, dan rekreasi. Kemudian jenis pengeluaran yang memberi stimulus ekonomi lainnya adalah penjualan merchandise. 60% dari total penonton membeli t-shirt dan 20% total penonton itu membeli topi. Dan harga official merchandise bernilai 700.000 untuk satu t-shirt dan kemudian 500.000 untuk topi. Walhasil nilai stimulus sebesar 40 miliar 820 juta. Dan ini merupakan sektor industri pakaian jadi. Di bidang akomodasi, asumsi 20% dari penonton itu berasal dari luar Jabodetabek. Masing-masing mengeluarkan sekitar let's say 1.500.000 untuk hotel bintang 3 hingga bintang 5 di sekitar Stadion Utama Gelora Bung Karno dan diasumsikan menginap selama 1 malam. Dengan demikian, maka nilai stimulus berjumlah sekitar 23 miliar 550 juta. Jenis pengeluaran dari transportasi umum. Diperkirakan 90% penonton menggunakan transportasi umum lokal dan biaya rata-rata sekitar 30.000 per orang dan kemudian menggunakan Transjakarta serta kemudian LRT dan MRT. Ini kemudian diperkirakan sebesar nilai stimulus sekitar 2 miliar 119. Ini jenis sektor angkutan darat selain angkutan rel. Transportasi antar daerah. Ini data yang menarik. Ternyata penonton luar Jabodetabek itu sebanyak 15.687 orang menggunakan angkutan kereta api Indonesia atau kendaraan pribadi dengan biaya rata-rata 1 juta orang. Dengan demikian maka nilai stimulus yang dihasilkan dampaknya adalah 15 miliar 667 rupiah. Kemudian transportasi antar negara terdapat sekitar 10.000 penonton dari luar Indonesia dan setiap orangnya bisa menghabiskan biaya sekitar 6 juta per orang pulang pergi dan menggunakan jasa transportasi udara. Hal ini kemudian memberi nilai stimulus ekonomi sebesar 60 miliar untuk jasa angkatan udara. Makanan di venue itu penonton membeli makanan kecil atau makanan berat. Untuk persiapan konser, setiap penonton membelanjakan 100.000 untuk persiapan
selama dan sesudah konser. Maka nilai stimulus sebesar 7 miliar 850 dari sektor penyedia makanan dan minuman. Sementara minuman di venue itu penonton membeli minuman dalam botol reusable untuk persiapan konser. Setiap orangnya menghabiskan sekitar 50.000 untuk persiapan selama dan sesudah konser. Maka nilai stimulus yang didapat dari minuman sebesar 3 miliar 925. Total semuanya, asumsi pengeluaran atau stimulus ekonomi pada konser Coldplay di Indonesia berjumlah 496 miliar 496 juta rupiah. Dari data-data tadi kita sepertinya melihat bahwa Indonesia sangat potensial untuk menjadi negara event terbesar di Asia Tenggara. Kita tidak perlu takut dengan IP-IP dari asing masuk ke Indonesia karena ternyata IP-IP lokal kita juga mampu bersaing baik di Jakarta maupun di daerah-daerah. Kita bisa lihat event-event berskala mulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat internasional itu begitu marak di Indonesia. Tetapi permasalahan apa yang kita tetap hadapi? Tantangan yang kita hadapi untuk konser-konser besar misalnya adalah keterbatasan lokasi. Industri Indonesia membutuhkan lebih banyak venue besar yang memadai untuk acara berskala internasional. Kita saat ini masih punya Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta International Stadium, dan kemudian yang baru ini adalah Lido Music and Arts Center di Bogor. Kemudian keterbatasan infrastruktur, venue yang memadai, transportasi dan fasilitas penunjang di beberapa daerah masih terbatas. Saya ingat ketika nonton Seventeen di Jakarta International Stadium, itu merasakan benar bagaimana infrastruktur ketika infrastruktur transportasi umum ya. Ketika setelah konser itu sangat belum terlalu efisien dan kita bisa terjebak macet hingga 2 jam. Biaya venue ini juga masih kendala. Tarif khusus diperlukan untuk event internasional agar kemudian semakin banyak artis-artis internasional yang main di Indonesia. Sementara harga tetap perlu diterapkan di venue milik pemerintah. Dan terakhir ini persoalan yang harus sebenarnya segera diselesaikan, yaitu proses perizinan yang rumit. Jadi perizinan seringkali rumit dan memakan waktu, terutama untuk acara besar serta bertaraf internasional. Demikian Point of View kali ini. Sampai baku dapa di channel YouTube Musik Itu Politik di Point of View selanjutnya. Saya Amin Abdullah atau Muhammad Amin pamit.